Cafe. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudariku yang merayakannya. Hadir lagi bersama kami di podcast Simple Mas Kemenak Kabupaten Nagekeo dalam Warta Refleksi Harian Katolik. Bersama saya Yakobus Redemptus, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, pada hari ini Senin 11 Maret 2024. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita di awal pekan ini kita awali seluruh aktivitas kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Kuatkanlah iman kami, agar dari hari ke hari kami semakin percaya bahwa Engkaulah penolong sejati dalam hidup kami, karena hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini, imanmu menyelamatkan engkau. Dalam pengalaman harian kita, banyak orang yang baru bisa mempercayai sesuatu setelah melihat secara langsung. Saya dan juga sebagian besar dari kita baru bisa percaya setelah melihat bukti yang nyata. Di era yang serba digital ini, sebelum membeli sesuatu secara online, kita akan berhati-hati dalam membeli. Biasanya kita akan melihat testimoni, gambar, ataupun video yang dilampirkan oleh para pembeli sebelumnya.
Kita baru akan yakin setelah melihat testimoni-testimoni tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup kita masing-masing, seberapa sering kita melihat mujizat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita, mampu membuat kita percaya kepadanya sampai akhir? Ataukah kita sering lupa akan kebaikannya karena terpaan badai kehidupan ini? Saat banyak masalah datang dalam hidup kita, seringkali kita justru fokus pada masalah kita dan bersikap seakan lupa dengan banyaknya mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa besar dan ajaib. Ia sanggup menolong kita, sama seperti pegawai istana mencari Yesus karena mendengar tentang mujizat yang dia lakukan. Kita semua diharapkan bisa kembali mengingat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita, atau mungkin kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan bisa membuat kita ingat bahwa kita masih memiliki Yesus yang akan menolong kita. Sama seperti dia menolong pegawai istana itu, kita pun percaya bahwa dia juga pasti akan menolong kita. Karena itu, pada masa Prapaskah ini, marilah kita memperkuat iman dan keyakinan kita. Karena seperti pengalaman iman pegawai istana itu, Tuhan pasti akan menolong kita. Ingatlah, imanmu akan menyelamatkan engkau. Semoga. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beraktivitas kembali di pagi hari yang cerah ini. Hari ini kami diingatkan melalui sabda-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Semoga iman kami kepadamu semakin diteguhkan dan dikuatkan berkat pengalaman iman pegawai istana yang mendapat mujizat penyembuhan anaknya. Semoga kami dapat meneladani iman sang pegawai istana yang tanpa ragu menaruh harapan hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan penyelamat dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.